seruan keluar dari mulut Yun Yun, sementara wajahnya memerah sepenuhnya. Tiba-tiba tangannya melambai tiba-tiba. Angin menari dan selimut lembut di tempat tidur berkibar sebelum sepenuhnya membungkus tubuh yang memikat itu. Ekspresi Yun Yun menjadi sedikit lebih baik setelah tubuhnya yang indah disembunyikan di dalam selimut. Dia mengangkat wajah cantiknya dan menatap Xiaoyan dengan malu dan marah. Kemudian dia bertanya, "Mengapa kamu masih memperhatikan?" ucap Yun Yun. Meskipun saat ini dia ditutupi selimut, selimut itu cukup tipis. Ketika menutupi tubuh Yun Yun yang indah, selimut itu tetap memperlihatkan lekuk tubuh yang memikat. Setelah wajahnya merah padam karena malu, pemandangan itu cukup untuk membuat banyak pria berdarah dari lubang hidung mereka. Xiaoyan terbatuk kering. Dia menarik kembali pandangannya dengan sangat tenang dan berkata, "Ini tidak ada hubungannya denganku, kaulah yang menghancurkannya," ucap Xiaoyan. Mendengar perkataan Xiaoyan, Yun Yun tanpa sadar terdiam dan merasa marah meskipun biasanya dia tenang. Bocah ini ternyata adalah seseorang yang mengaku tidak bersalah meskipun telah memanfaatkannya. Xiaoyan tidak berani terlalu terlibat dalam topik ini ketika dia melihat Yun Yun menunjukkan tanda-tanda menjadi marah. Kemudian dia buru-buru bertanya, "Bagaimana perasaanmu sekarang?" ucap Xiaoyan. "Kurasa cukup baik. Garis retakan pada segel telah robek olehmu. Saat ini ada cukup banyak doki yang terus mengalir keluar dari segel. Kecepatan ini secara kebetulan berada dalam batas yang dapat aku sempurnakan," ucap Yun Yun membentak. Namun kemarahan di wajahnya berangsur-angsur memudar. "Baiklah jika begitu," ucap Xiaoyan mengangguk sedikit. Kemudian ia menyuarakan pikirannya. Doki yang ditinggalkan oleh nenek gua itu benar-benar terlalu menakutkan. Jika kau dapat menyempurnakannya sepenuhnya, kau mungkin dapat mencapai ketinggian saat ia masih hidup. Selain itu, kau masih muda. Ada banyak ruang bagimu untuk berkembang. Jika kau akhirnya memperoleh beberapa peluang besar di masa depan, bukan tidak mungkin bagimu untuk mencapai kelas Douseng, ucap Xiaoyan. Douseng, ucap Yun Yun. Yun Yun terkejut ketika mendengar ketinggian legendaris ini. Seketika, dia menggelengkan kepalanya tak berdaya. Masalah itu terlalu jauh. Mampu melompat ke Douseng selama bertahun-tahun sudah merupakan berkah besar yang diberikan surga kepadanya. Mengenai Douseng atau apapun itu, dia benar-benar tidak pernah memikirkannya. Aku punya banyak musuh di dataran tengah. Selain itu, mereka semua sangat kejam. Jika kau menjadi ahli Douseng di masa depan, aku bisa berlindung di bawah pohon besar milikmu, ucap Xiaoyan bercanda. Yun Yun menatap wajah muda yang dipenuhi senyum hangat itu dengan heran ketika mendengar lelucon Xiaoyan. Dia sedikit terdiam dan merasa sakit hati. Semua orang hanya bisa melihat kejayaan dan prestasinya di permukaan. Namun, mereka lupa betapa kerasnya kerja keras dan usaha yang telah dia lakukan untuk mencapai level ini. Ketika pertama kali bertemu Xiaoyan saat itu, pemuda ini yang tampak lembut tetapi sedikit keras kepala berani berlatih di pegunungan binatang ajaib yang berbahaya. Setelah semua badai selama bertahun-tahun, bahaya yang dialaminya juga berkali-kali lebih besar daripada yang ada di pegunungan binatang ajaib saat itu. Aku akan menyempurnakan doki nenek gua sesegera mungkin, dan aku juga akan berusaha mengendalikan sekte bunga secara perlahan, ucap Yun Yun. Seluruh tubuh Yun Yun tampak menyusut di bawah selimut tipis saat suara lembutnya terdengar. Xiaoyan terkejut ketika mendengar kata-kata Yun Yun yang agak membingungkan itu. Dia memperhatikan wajah cantik itu dan akhirnya tampak mengerti sesuatu. Dia terdiam sesaat. Bantuan dari seorang wanita cantik adalah sesuatu yang paling sulit diterima. Suasana di dalam ruang tiba-tiba menjadi sedikit mempesona. Sesaat kemudian, Xiaoyan mengeluarkan batu kering dan memecah keheningan. Setelah itu, ia mengeluarkan botol giok dari dalam cincin penyimpanan. Beberapa danwan berwarna ungu coklat disimpan di dalam botol giok. Energi yang sangat panas samar-samar dipancarkan dari dalam botol obat itu. Ini adalah pil pembawa api yang telah kumurnikan. Masing-masing pil mengandung jejak kekuatan dari api surgawi. Kau dapat mengonsumsi satu pil saat memurnikan doki dari segel di masa mendatang. Pil ini akan membantumu meningkatkan kecepatan pemurnian. Di saat yang sama, pil ini juga memungkinkan dokimu dimurnikan hingga sangat murni, ucap Xiaoyan.
Xiaoyan meletakkan botol giok itu dengan lembut di tempat tidur dan berbicara kepada Yunyun sambil tersenyum. "Baiklah," ucap Yunyun menerima botol giok itu dan mengangguk sambil tersenyum tipis. "Aku akan pergi besok. Jika kamu menemui masalah yang tidak dapat kamu selesaikan di masa mendatang, kamu dapat datang ke pavilion bintang jatuh untuk mencariku," ucap Xiaoyan. "Kau akan pergi besok," ucap Yunyun. Tangannya yang memegang botol giok itu mengencang sedikit saat mendengar ini. "Aku tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Kalau tidak, aku takut akan menarik perhatian para ahli dari aula jiwa. Pada saat itu, aku justru akan melibatkan sekte bunga," ucap Xiaoyan berbicara dengan serius. Yunyun bukanlah orang yang tidak bisa melihat gambaran yang lebih besar. Meskipun dia merasa sedikit cemas di dalam hatinya, dia tetap mengangguk. Kemudian dia berkata dengan lembut, "Aku mengerti. Kamu harus berhati-hati," ucap Yunyun. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia sekali lagi memberi Yunyun beberapa instruksi sebelum berbalik dan meninggalkan kamar wanita itu di mana aroma harum tercium. Gigi perak Yunyun menggigit bibir merahnya saat dia melihat punggung Xiaoyan yang menjauh. Dia kemudian bergumam pelan, "Sudah bertahun-tahun berlalu, tetapi aku masih belum bisa menyingkirkan musuh kecil ini. Karena aku tidak bisa melarikan diri, aku akan berusaha lebih keras lagi untukmu." Awalnya, Yunyun tidak begitu tertarik meningkatkan kekuatannya. Yang ingin dia lakukan hanyalah mencari tempat yang tenang untuk menghabiskan sisa hidupnya saat tiba di dataran tengah. Namun, siapa yang menyangka bahwa meskipun demikian, orang yang terkubur jauh di dalam hatinya itu akan muncul lagi di hadapannya. Baru ketika ia bertemu lagi dengannya, ia menyadari bahwa perasaan ini tidak mungkin dilupakan seiring berjalannya waktu. Sebaliknya, perasaan ini akan terus terseduh oleh waktu hingga menjadi semakin lembut. Dia tidak akan mengatakan apapun mengenai perasaan seperti itu. Yang dia inginkan hanyalah tetap berada di belakangnya dan diam-diam memberinya bantuan. Ini karena Yunyun menyadari bahwa Xiaoyan membawa terlalu banyak beban di punggungnya, dan dia juga terlalu lelah. Dia ingin membantu meringankan sedikit bebannya. Setelah menyelesaikan masalah segel untuk Yunyun, Xiaoyan tetap tinggal di sekte bunga selama 1 hari. Setelah itu, ia memimpin Qinglin bersama Yunyun untuk mengucapkan selamat tinggal kepada tetua pertama sekte bunga. Tetua pertama sekte bunga merasa sedikit menyesal dengan kepergian Xiaoyan yang tergesa-gesa. Ia ingin agar Xiaoyan tetap tinggal, tetapi melihat bahwa Xiaoyan telah mengambil keputusan, tidak pantas baginya untuk menghentikannya. Yang bisa ia lakukan hanyalah membiarkan keduanya pergi. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Xiaoyan dan Qinglin langsung meninggalkan sekte bunga. Setelah itu, Qinglin memanggil ular piton tanah dalam 9 tenang dan sekali lagi bergegas menuju pavilion bintang jatuh. Awan tak terlihat di langit biru dalam radius ribuan kilometer. Tiba-tiba, sebuah sosok hitam besar melesat melewati langit yang jauh dengan kecepatan seperti kilat. Suara angin kencang yang memegahkan telinga bergemuruh terus-menerus di langit hingga menarik banyak perhatian. Sosok hitam besar yang bergerak cepat ini tentu saja adalah Xiaoyan dan juga Qinglin yang telah meninggalkan sekte bunga selama sekitar 2 hari. Keduanya pada dasarnya bepergian selama 2 hari ini dan tidak banyak beristirahat di sepanjang jalan. Meskipun menggunakan ular piton tanah dalam 9 tenang untuk bepergian sedikit menarik perhatian, ular itu jarang menimbulkan masalah. Ini karena semua orang tahu tentang kekuatan ular piton tanah dalam 9 tenang yang merupakan salah satu dari 3 suku besar di dunia binatang ajaib. Kecuali ada beberapa keadaan khusus, jika tidak seorang pun akan dengan mudah menyinggung mereka. Mata Qinglin menyapu ke segala arah sambil berdiri di atas tubuh besar ular piton tanah dalam 9 tenang. Setelah itu, dia menoleh dan berbicara kepada Xiaoyan yang duduk di belakangnya. "Tuan muda Xiaoyan, pada dasarnya kita telah meninggalkan wilayah kekuasaan sekte bunga. Dalam beberapa hari lagi, kita seharusnya dapat mencapai pavilion bintang jatuh," ucap Qinglin. "Aku mengerti," ucap Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk pelan. Tangannya mengusap ular piton tanah dalam 9 tenang di bawahnya dan gambaran ular piton penelan surga 7 warna melintas di benaknya. "Cailin, aku penasaran apakah itu benar-benar memiliki garis keturunan klan Xiao," gumam Xiaoyan. Ekspresi rumit melintas di mata Xiaoyan saat ia memikirkan Cailin.
Ia bertanya-tanya bagaimana keadaan Ratu Medusa ini yang pernah mengejarnya hingga ia terpaksa melarikan diri. Dengan kekuatannya, kemungkinan besar ia hanya akan memiliki sedikit lawan yang dapat menandinginya di wilayah itu, bukan? Pikir dalam hati Xiaoyan. Wajah cantik Qinglin di sampingnya berubah sedikit saat Xiaoyan tenggelam dalam ingatannya. Lalu dia berteriak pelan. "Tuan muda Xiaoyan," ucap Qinglin. Xiaoyan tersentak dari lamunannya karena teriakan itu. Ia terkejut saat ia bertanya, "Ada apa?" ucap Xiaoyan. "Sepertinya ada yang salah," ucap Qinglin menjawab dengan lembut. Mata Xiaoyan langsung menyipit saat mendengar ini. Pandangannya perlahan menyapu sekelilingnya. Saat ini mereka berada di langit atas pegunungan yang jarang penduduknya. Namun sungguh mengejutkan bahwa sebenarnya tidak ada sedikit pun raungan binatang ajaib di pegunungan ini, seolah-olah tempat itu adalah wilayah kematian. Xiaoyan perlahan berdiri. Ia meminta Qinglin menghentikan ular piton tanah dalam 9 tenang. Setelah itu, pandangannya berhenti pada ruang kosong yang agak jauh di depannya. Kemudian ia berbicara pelan. "Karena kau sudah datang, mengapa kau bersembunyi? Tidakkah kau setuju, Yao Hua Liangjun?" ucap Xiaoyan. "Bocah, persepsimu cukup bagus," ucap Yao Hua Liangjun. Ruang di depan menjadi terdistorsi setelah kata-kata Xiaoyan terdengar. Seketika beberapa sosok muncul entah dari mana. Pada saat yang sama, aura yang luas dan kuat juga menyebar dari segala arah. Total ada 4 orang yang muncul. Di antara mereka adalah Yao Hua Liangjun yang telah menderita pukulan api dari teratai api pemusnahan Xiaoyan saat itu. Sedangkan 3 lainnya adalah tetua tanpa ekspresi dalam jubah abu-abu. Aura ketiga orang ini tidak lebih lemah dari Yao Hua Liangjun. Melihat lencana dari dada mereka, secara mengejutkan mereka semua berasal dari sekte langit mendalam. "Xiaoyan, kau telah merusak urusan penting sekte langit mendalam milikku. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa pergi begitu saja? Apa kau pikir sekte langit mendalam milikku tidak berani melakukan apapun padamu hanya karena Yojan telah naik ke Banseng?" ucap Yao Hua Liangjun sembari dengan lembut mengepakkan kipas lipat di tangannya. Senyum di wajahnya mengandung emosi yang kuat. Xiaoyan melirik orang ini dan berbicara dengan acuh tak acuh. "Kau bisa menunggu begitu lama? Kurasa seseorang telah memberitahumu, kan? Misalnya Hua Jin dari sekte bunga," ucap Xiaoyan. Mata Xiaoyan beralih ke hutan di bawah setelah suaranya terdengar. Sosok muncul dari tempat itu. Sosok itu adalah Hua Jin dari sekte bunga. Pada saat ini, sosok yang terakhir menatapnya dengan wajah penuh niat membunuh. Dia tertawa dingin dan kemudian berkata, "Kau telah merusak urusan besar ketua ini. Hari ini, kau harus menggunakan nyawamu sebagai kompensasi. Adapun pelacur Yun itu, ketua ini akan menghabisinya cepat atau lambat," ucap Hua Jin. "Xiaoyan, menyerahlah dan kembalilah bersamaku yang dulu ke sekte langit mendalam. Demi wajah Yojan, sekte langit mendalamku akan memperlakukanmu dengan baik. Kalau tidak," ucap Yao Hua Liangjun. Tetua berjubah abu-abu yang merupakan pemimpin membuka mulutnya samar-samar saat ini. Niat membunuh yang kuat tiba-tiba melonjak dalam kalimat terakhirnya. "Kalau tidak, tempat ini akan menjadi tempat tulang-tulangmu dikuburkan hari ini," ucap tetua berjubah abu-abu. Hasrat membunuh yang menusuk tulang menyebar ke seluruh tempat. Seolah-olah udara telah membeku saat ini. Udara yang awalnya sunyi senyap di atas hutan telah berubah menjadi seperti musim dingin, memancarkan hawa dingin yang membekukan hati seseorang. Xiaoyan berdiri di atas tubuh besar ular piton tanah dalam 9 tenang. Ia melihat ke arah 4 Yao Hua Liangjun di kejauhan. Setelah itu, ia melirik Hua Jin di bawah yang sedang menatapnya dengan niat jahat. 4 dusun bintang 6, reputasi karena sekte langit mendalam benar-benar tidak diperoleh dengan sia-sia. "Tuan muda Xiaoyan, apa yang harus kita lakukan?" ucap Qinglin sedikit mengernyit dan bertanya karena situasinya yang tiba-tiba ini. "Apalagi yang bisa kita lakukan? Sekte langit mendalam benar-benar telah mengirim pasukan yang begitu besar. Aku pikir mereka bermaksud menangkapku," ucap Xiaoyan sembari tersenyum tipis. Rasa dingin yang menusuk tulang melonjak dalam mata hitamnya yang gelap saat dia berkata dengan lembut,
Namun hanya dengan kalian berempat, kalian benar-benar meremehkanku, ucap Xiaoyan. Nada bicaramu memang agak sombong. Kekuatan teratai api milikmu itu mungkin hebat, tetapi jika kita berempat bergandengan tangan, kita akan mampu menahannya. Tanpa serangan teratai api seperti itu, apalah dirimu di mata kami berempat, ucap Yahua Liangjun tertawa dingin. Lengkungan perlahan terangkat di wajah Xiaoyan saat mendengar ini. Segel tangannya berubah sebelum tiba-tiba berhenti. Aura yang sangat besar dan kuat tiba-tiba melonjak dari dalam tubuh Xiaoyan ke segala arah seperti gunung berapi. Apa yang kau gambarkan adalah kasus 1 bulan yang lalu, ucap Xiaoyan. Aura agung menyebar di langit. Gelombang demi gelombang panas terbentuk diam-diam, menyebabkan udara di tempat ini dengan cepat menjadi kering. Dusun Bintang 4, ucap terkejut Yahua Liangjun. Ekspresi Yahua Liangjun sedikit berubah saat merasakan aura Xiaoyan ini. Meskipun ia telah memperoleh kabar ini dari Huajin, keterkejutan di hatinya masih cukup hebat. Sekarang setelah ia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dalam waktu 1 bulan yang singkat, kekuatan Xiaoyan telah meningkat 2 bintang. Kecepatan latihan ini dapat digambarkan dengan kata menakutkan. Perlu diketahui bahwa jika seorang dosun biasa berlatih secara normal, kemungkinan ia perlu berkultivasi selama 1 dekade atau lebih untuk memperoleh peningkatan kekuatan seperti itu. Namun, jumlah waktu ini telah menyusut berkali-kali lipat di tangan Xiaoyan. Metode yang dipraktikkan bocah ini agak aneh. Jika kita menangkapnya kali ini, kita bisa memaksanya untuk memberitahukan tentang metode itu. Jika aku bisa mendapatkan metode seperti itu, pencapaianku di masa depan pasti akan sangat hebat. Bahkan di dalam sekti langit yang mendalam, hampir tidak ada seorang pun yang bisa melawanku, ucap Yahua Liangjun. Mata Yahua Liangjun sedikit berkedip, keserakahan melintas di matanya. Hanya Dusun Bintang 4, kau masih belum memiliki kualifikasi untuk melakukan apapun yang kau inginkan di tangan kami berempat, ucap tetua berjubah abu-abu yang memimpin kelompok itu melirik Xiaoyan dengan tatapan acuh tak acuh. Ia tampak sedikit tidak sabar ketika berbicara sampai titik ini. Ia melambaikan lengan bajunya dan kemudian berkata, "Ini adalah saat terakhir. Apakah kau akan pergi bersama kami atau kami akan memukulmu setengah mati dan membawamu bersama kami?" ucap tetua berjubah abu-abu. "Kulitku agak tebal. Sepertinya aku akan memilih yang terakhir," ucap Xiaoyan sambil tersenyum. "Itu terserah padamu," ucap tetua berjubah abu-abu. Ekspresi tetua berpakaian abu-abu itu gelap dan pekat. Dia mengangguk perlahan sebelum tiba-tiba melangkah maju dan berbicara dengan suara yang dalam. "Bocah ini sangat licik. Serang bersama dan tangkap dia terlebih dahulu." "Baiklah." Yahua Liangjun dan 2 orang lainnya mengangguk ketika mendengar ini. Yahua Liangjun masih memiliki ingatan yang mendalam tentang serangan teratai api Xiaoyan bahkan sampai sekarang. Jika dia sendirian, dia benar-benar tidak akan punya nyali untuk menyerang. Dengan kekuatan penghancur teratai api itu, kemungkinan besar dia akan langsung kehilangan nyawa jika dia ceroboh. "Tuan muda Xiaoyan, aku akan menghalang salah satu dari mereka. Pelacur di bawah ini akan ditangani oleh piton tanah dalam 9 tenang," ucap King Lin. Raut wajah King Lin tampak serius saat melihat pihak lain mulai bertindak. Kali ini pihak lain sudah bersiap. 4 dusun elit bintang 6. Jajaran seperti ini benar-benar cukup kuat. Sedangkan jumlah mereka sedikit. Jika mereka ceroboh, kemungkinan besar mereka akan benar-benar mati di tempat yang paling tidak terduga hari ini. Setelah suaranya terdengar, cahaya hijau menyala di matanya yang berwarna hijau giok. Lebih dari selusin sosok muncul di langit dengan teratur. Segera setelah itu, mereka bergegas menuju Huajin di bawah perintah King Lin. Sekelompok besar sosok manusia yang tiba-tiba muncul dan menyerbu juga membuat Huajin terkejut. Namun, setelah merasakan bahwa yang terkuat dari kelompok ini hanyalah Dusun Bintang 2, dia akhirnya menghela napas lega. Dan dia berbicara dengan nada meremehkan. "Kamu benar-benar berani mengeluarkan beberapa makhluk sederhana untuk mempermalukan dirimu sendiri," ucap Huajin. King Lin tidak peduli dengan kata-kata Huajin. Setelah melepaskan semua ahli yang disegel di matanya,
wajahnya juga menjadi serius. Kedua tangannya membentuk banyak segel dengan cara seperti kilat. Mengikuti perubahan pada segelnya, aura ganas dari zaman kuno juga perlahan melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Setelah merasakan aura ganas yang menyebar dari dalam tubuh Qinglin, Xiaoyan mengerti bahwa dia sudah mulai menggunakan kekuatan spiritual ular langit kuno. Segera setelah itu, dia melambaikan lengannya. 11 boneka muncul dalam sekejap. Dalam sekejap mata, mereka telah membentuk formasi. Energi ditransfer dan dengan cepat menyebabkan warna emas gelap pada boneka setan langit menjadi semakin dalam. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, ia seharusnya mampu melawan 2 Dosun bintang 6 setelah menggunakan 3 perubahan misterius api langit. Qinglin saat ini hanya mampu menahan 1 orang, namun pihak lain masih memiliki 3 Dosun bintang 6. Oleh karena itu, ia hanya bisa memanggil boneka setan langit dan bertarung untuk sementara. Meskipun boneka setan langit hampir tidak dapat melawan Dosun bintang 6 dengan kekuatannya, ia seharusnya masih dapat menunda waktu. Selama Xiaoyan memanggil boneka iblis langit, aura yang ganas Qinglin di sampingnya juga semakin kuat. Untungnya, kedua matanya masih jernih. Jelas bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia sudah bisa mulai mengendalikan jiwa ular langit kuno. Tuan muda Xiaoyan, aku akan menyerang terlebih dahulu, ucap Qinglin. Tubuh Qinglin melesat keluar seperti kilat setelah teriakannya yang lembut terdengar. Keganasan yang merasuki langit itu juga menyebabkan 4 orang Yahua Liangjun berubah ekspresi. Tetua berjubah abu-abu terkemuka itu melirik Qinglin yang sedang bergegas dengan sedikit terkejut sebelum dia mengerutkan kening dan berkata, "Tidak disangka gadis kecil ini juga merepotkan untuk dihadapi. Saudara keempat, aku serahkan padamu," ucap tetua berjubah abu. "Baiklah, tidak masalah." Seorang lelaki tua kurus mengangguk dengan wajah muram. Seketika tubuhnya bergerak dan dia muncul di hadapan Qinglin. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat daukinya yang gelap dan dingin keluar dari telapak tangannya. Setelah itu, dauki itu menghantam Qinglin dengan kejam. Qinglin mendengus dingin saat melihat lelaki tua kurus itu menyerang. Namun, dia tidak menyerah. Cahaya hijau berkelebat di mata hijau gioknya saat dia langsung maju untuk menghadapinya. "Xiaoyan, aku benar-benar ingin melihat apakah kau bisa lolos dari telapak tangan sekte langit mendalamku hari ini. Ingatlah nama orang tua ini, Shenluo Guizun," ucap tetua berjubah abu. Mata lelaki tua berjubah abu-abu itu tajam dan dingin. Dia memimpin Yahua Liangjun dan ahli lainnya dari sekte langit mendalam dan membentuk lingkaran, serta mengelilingi Xiaoyan dalam prosesnya. Saat Xiaoyan dikepung, mata orang yang disebut Shenluo Guizun itu menampakkan ekspresi ganas. Teriakan dingin terdengar, 3 dauki yang besar dan perkasa langsung melonjak keluar. Ketika sosok itu bergegas menuju Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat, serangan ganas itu secara langsung menyebabkan seluruh ruang menjadi padat. Punggung Xiaoyan bergetar, sayap tulang hijau merah itu terentang darinya. Tubuhnya dengan cepat mundur. Dengan jentikan jarinya, boneka setan langit itu berubah menjadi cahaya keemasan yang menghalangi salah satu ahli dari sekte langit mendalam. 3 perubahan misterius api langit. Perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga, ucap Xiaoyan. Segel yang dibentuk oleh tangan Xiaoyan berubah saat tubuhnya mundur dengan cepat. Dauki di sekujur tubuhnya terus melonjak dalam sekejap mata. Dalam waktu singkat, itu telah menembus level bintang 5. Sesaat kemudian, kekuatan auranya tidak lagi kalah dengan Yahua Liangjun. 3 perubahan misterius api langit dari lembah api pembakaran, ucap Shenluo Guizun. Shenluo Guizun mengerutkan kening saat melihat aura Xiaoyan yang membumbung tinggi. Melihat itu, dia langsung tertawa dingin dan berkata, "Jangan menahan diri. 3 perubahan misterius api langit memiliki batas waktu. Saat waktunya habis, dia tidak akan bisa melarikan diri hari ini," ucap Shenluo Guizun. Ekspresi Yahua Liangjun tampak kaku dan dingin saat dia mengangguk. Kipas lipat di tangannya memancarkan cahaya samar yang tidak biasa. Tangannya terangkat sebelum kipas itu jatuh. Kipas lipat itu tampak berubah menjadi bilah yang sangat tajam yang merobek ruang dan memotong ke arah tenggorokan Xiaoyan. Menghadapi serangan cepat dan ganas Yahua Liangjun, Xiaoyan hanya memiringkan kepalanya sedikit
dan nyaris menghindari kipas lipat tajam itu. Tangan kanannya mengepal sebelum menghantam kepala Yahua Liangjun dengan ganas. Yahua Liangjun tentu saja tidak berani meremehkan kekuatan Xiaoyan saat ini. Setelah menggunakan 3 perubahan misterius api langit, kekuatan Xiaoyan tidak kalah darinya. Ditambah dengan kekuatan api surgawi, bahkan ada tanda-tanda bahwa kekuatan itu telah melampauinya dalam pertempuran langsung. Pikiran waspada melintas di hati Yahua Liangjun. Ia membalikkan pergelangan tangannya dan kipas lipat di tangannya terbuka sepenuhnya dengan suara robekan. Setelah itu, kipas itu menghalangi di depannya dan dengan paksa menerima pukulan Xiaoyan. Pukulan itu mendarat di kipas lipat itu. Api ungu coklat yang mengandung warna putih pekat itu tiba-tiba menyembur keluar dari telapak tangan Xiaoyan. Setelah itu, api itu melayang di atas kipas lipat itu dengan ganas dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Yahua Liangjun. Api menyebar dan lengan baju Yahua Liangjun berubah menjadi abu dalam sekejap. Namun, reaksinya juga cukup cepat. Ketika api menyebar, daukinya yang besar dan perkasa meletus dari dalam tubuhnya dan melonjak secara eksplosif ke arah api dengan tujuan memadamkan semuanya. Namun, sebuah pemandangan aneh muncul ketika dauki menyentuh api. Orang bisa melihat bahwa dauki yang bersentuhan dengan api akan berubah menjadi substansi seperti kristal es dalam sekejap. Oleh karena itu, dalam waktu singkat, lengan Yahua Liangjun ditutupi oleh lapisan kristal es tebal di depan matanya yang terkejut. Api surgawi yang aneh, gumam Yahua Liangjun. Perubahan yang tak terduga ini menyebabkan ekspresi Yahua Liangjun berubah drastis. Tubuhnya segera mundur. Dibandingkan dengan sebulan yang lalu, api surgawi Xiaoyan tampaknya menjadi lebih kuat dan misterius. Xiaoyan baru saja akan mengejar setelah berhasil memukul mundur Yahua Liangjun dengan satu serangan ketika sosok tua melintas dan muncul di depannya. Wajahnya yang cukup gelap mengandung jejak dingin yang pekat. Sebuah tangan besar berwarna hitam gelap langsung menembus ruang seperti cakar hantu, membawa semacam perasaan berbahaya saat mencengkeram kepala Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Cobalah dan terima 9 tangan neraka dari diriku yang tua ini, ucap Shen Luo Guizun. Xiaoyan tidak menyerah saat merasakan angin dingin yang kuat menyebar dari tangan hitam pekat itu. Dia tertawa dingin dan kemudian berkata, "Apakah kau pikir aku takut padamu dalam pertarungan 1 lawan 1? Ucap Xiaoyan. Setelah teriakannya terdengar, api dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Setelah itu, dia tiba-tiba melemparkan pukulan ke depan. Pukulan itu bertabrakan dengan keras dengan tangan hitam pekat Shen Luo Guizun yang besar. Ledakan oktan, ucap Xiaoyan. Angin di sekitar kepalan tangan itu tiba-tiba menjadi tajam saat bertabrakan dengan keras dengan tangan hitam pekat yang besar itu. Suara yang mengejutkan tiba-tiba terdengar. Kekuatan yang beriak juga menyebar dengan cepat. Ruang di sekitarnya secara bertahap menjadi terdistorsi. Ledakan demi ledakan bergema. Tinju dan telapak tangan saling beradu, dan angin kencang meletus dalam bentuk melingkar. Tubuh Xiaoyan dan Shen Luo Guizun bergetar. Kaki mereka mundur beberapa langkah. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini dan 3 perubahan misterius api langit, ia memiliki kekuatan untuk bertukar pukulan dengan Dousun bintang 6. Selain itu, metode Ki mantra api telah berevolusi menjadi metode Ki kelas Tian. Doki melonjak saat diedarkan. Ia tidak perlu khawatir akan kelelahan sampai mati jika pihak lain bergantian menyerang. Lumayan, kau memang punya kemampuan, ucap Shen Luo Guizun. Keterkejutan melintas di mata Shen Luo Guizun saat telapak tangannya berakhir seri dengan tinju Xiaoyan. Pandangannya beralih ke Yahua Liangjun. Pada saat ini, Yahua Liangjun dengan cepat memadamkan api di sekelilingnya. Meskipun dia tampak sedikit sengsara, api itu tidak terlalu membahayakannya. Karena pada dasarnya, kekuatan Dousun bintang 6 bukan hanya untuk pamer. Sementara Shen Luo Guizun menarik diri, mata Xiaoyan menyapu sekelilingnya. Pertarungan King Lin di kejauhan berjalan dengan baik. Dengan keanehan dari bubil bunga ular hijau 3 giok dan bantuan dari jiwa ular surga kuno, ahli dari sekti langit mendalam itu tidak dapat melakukan apapun padanya dalam waktu yang singkat ini. Namun, 2 medan pertempuran lainnya tidak terlihat bagus.
Bahkan setelah mengalami penguatan oleh formasi, boneka iblis langit hanya bisa bertarung melawan Dosen bintang 4. Tetua dari sekte langit mendalam itu adalah Dosen bintang 6. Boneka iblis langit secara alami berada dalam posisi yang kurang menguntungkan saat bertukar pukulan dengannya. Jika tubuhnya bisa merasakan sakit dan tidak terlalu keras, kemungkinan besar itu akan berubah menjadi tumpukan lumpur. Meskipun demikian, percikan api terus menyembur dari tubuh boneka iblis langit karena orang itu. Penyok mulai muncul di seluruh tubuhnya yang keras. Sementara boneka iblis langit telah jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan, banyak ahli yang dikendalikan oleh King Lin juga tidak menghadapi situasi yang baik. Meskipun ada banyak dari mereka, kekuatan mereka semua jauh lebih lemah daripada Wajin. Jika tidak ada dua ahli Dosen bintang kedua yang menghalanginya, kemungkinan yang lain sudah dihabisi oleh bilahnya yang naik turun. Dari apa yang terlihat, mereka jelas tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Mata Xiaoyan dengan cepat menyapu medan pertempuran ini. Alisnya tanpa sadar berkerut. Situasi kali ini memang sedikit merepotkan. Orang-orang dari sekte langit mendalam ini tidak semudah yang dibayangkan. Bocah, saat ini sebaiknya kamu jaga dirimu sendiri terlebih dahulu, ucap Shen Luoguizun. Tawa dingin terdengar di depan Xiaoyan saat dia mengerutkan kening. Dia mengangkat kepalanya hanya untuk melihat Shen Luoguizun dan Yao Hua Liangjun bergegas mendekat pada saat yang sama. Doki yang agung menyelimuti tubuh mereka. Niat membunuh mereka dengan jelas menunjukkan bahwa mereka mulai menyerang bersama. Xiaoyan menghela nafas panjang. Ekspresinya kembali tenang. Doki yang besar dan dahsyat berputar cepat di dalam nadinya. Kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan gunung dan sungai mengalir cepat di dalam otot-ototnya. Ekspresi Shen Luoguizun berubah dingin saat dia berteriak dengan suara dingin. Yao Hua Liangjun dan dia bergegas mendekat pada saat yang sama. Dua pilar Doki yang luar biasa ganas membelah udara, disertai dengan suara gemuruh yang memekakan telinga saat mereka melesat ke arah Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan tampak serius saat menghadapi serangan gabungan itu. Ia mengepalkan kedua tangannya. Api ungu coklat di telapak tangannya mengandung sedikit warna putih pekat saat api itu meledak keluar. Setelah itu, api itu membentuk dua tangan api besar dan bertabrakan dengan kuat dengan pilar Doki. Sebuah ledakan yang mengguncang bumi pun terjadi. Doki perlahan-lahan meluas di langit. Kekuatannya menyebabkan ruang membentuk bentuk ilusi yang terdistorsi. Melihat dari kejauhan, tampak seolah-olah ada fata morgana di atas hutan. 9 tangan neraka, air mata angin jahat, ucap Shen Luoguizun dan Yao Hua Liangjun. Shen Luoguizun dan Yao Hua Liangjun bergandengan tangan. Serangan Doki yang tak tertandingi terus-menerus dicurahkan. Mereka terbang liar ke arah Xiaoyan. Jelas bahwa keduanya bermaksud mengandalkan jumlah mereka untuk secara paksa menghancurkan Xiaoyan sampai mati. Gelombang pembelah api, segel pembuka gunung, teriak Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan tampak muram saat menghadapi dua serangan gila ini. Tetapi Doki yang kuat dilepaskan sesuka hatinya. Dia kemudian menyerang secara acak dan bertabrakan dengan dua serangan itu. Langit menjadi sangat heboh karena pertempuran yang sangat intens ini. Energi-energi yang terang dan indah meledak seperti kembang api. Suara ledakan energi yang bertabrakan terdengar jelas. Seseorang bahkan samar-samar dapat merasakan riak-riak energi dalam radius 50 km. Melihat Xiaoyan semakin ganas saat dia bertarung, Shen Luoguizun mulai mengerutkan kening dengan erat. Pertarungan yang begitu lama telah menguras Doki mereka hingga tingkat yang menakutkan. Mereka berdua merasa bahwa Doki dalam tubuh mereka telah sangat berkurang. Namun Xiaoyan tidak menunjukkan tanda-tanda melemah dan malah tampak penuh energi. Yao Hua, Shen Luoguizun tiba-tiba berteriak setelah menghirup udara dengan lembut. Setelah mendengar teriakannya, Yao Hua Liangjun sedikit mengangguk. Aura di sekitar tubuhnya tiba-tiba berubah. Hasrat membunuh yang sangat kuat perlahan menyebar dari kedua tubuh mereka. Xiaoyan mengerutkan kening saat merasakan aura pembunuh mereka yang tiba-tiba berubah seperti iblis. Perasaan seperti ini tidaklah asing baginya. Aku yang dulu akan melihat seberapa kuat kau bisa bertahan hari ini, ucap Shen Luoguizun. Aura pembunuh menyebar dengan cepat. Mata Shen Luoguizun tiba-tiba melebar.
Kemudian dia berteriak dengan tajam, "Tangan iblis persembahan surga!" Kabut pembunuh yang menyerupai zat mengepul dari tubuh mereka setelah teriakannya terdengar. Kabut tersebut membentuk gugusan awan gelap di depan mereka. Awan gelap tersebut bergerak dan tangan hitam pekat berukuran 100 meter tiba-tiba melesat keluar. Setelah itu, tangan tersebut menjangkau Xiaoyan. Tangan besar berwarna hitam pekat itu dipenuhi aura pembunuh yang membuat hati seseorang menjadi dingin. Hasrat membunuh seperti ini terbentuk dari keinginan keduanya. Jika tangan ini mengenai Xiaoyan, itu pasti akan merusak tekadnya. "Tangan iblis persembahan surga," gumam Xiaoyan, teriak Xiaoyan. Xiaoyan hanya tertawa saat dia mengamati tangan besar yang mencengkeramnya dari segala arah. Tubuhnya bergetar. Gelombang hasrat membunuh yang tajam melonjak keluar dari tubuhnya dengan cepat seperti kilat. Dalam sekejap, tangan hitam pekat lainnya dengan cepat terbentuk di depan mata yang terkejut. Setelah itu, tangan itu bergegas dan bertabrakan dengan keras dengan tangan besar lainnya. Keduanya bertabrakan, namun tidak ada ledakan keras yang muncul. Hanya suara samar yang teredam yang terdengar. Niat membunuh menyebar luas. Nafas Shen Luo Guizun dan Yao Hua Liangjun menjadi lebih berat setelah mereka terinfeksi oleh aura pembunuh ini. Kedua aura itu mulai saling mengikis setelah bertabrakan. Setelah itu, mereka perlahan-lahan menghilang. Keinginan untuk membunuh tiba-tiba menghilang. 3 orang berwajah pucat muncul di dalamnya. "Kau benar-benar tahu salah satu keterampilan sekte yang paling utama dan paling dijaga ketat di sekte langit mendalamku, tangan iblis persembahan surga," ucap Shen Luo Guizun. Ekspresi Shen Luo Guizun penuh dengan ketidakpercayaan saat dia menatap Xiaoyan. Keterampilan Dao yang digunakan Xiaoyan sebelumnya jelas sama dengan milik mereka. Xiaoyan mengabaikan teriakan keras itu. Tangan iblis persembahan surga adalah sesuatu yang diperolehnya dari tangan Yi Chen dari sekte langit mendalam. Xiaoyan juga sering berlatih setelah mendapatkannya. Namun, ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya. Efek yang diperolehnya tampak tidak buruk. Jangan beri dia kesempatan untuk bersantai. Dia juga sudah kelelahan. Ekspresi Yao Hua Liangjun sedikit jelek saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Shen Luo Guizun mengangguk pelan. Ia baru saja akan menyerang ketika melihat senyum aneh tiba-tiba muncul di wajah Xiaoyan. Xiaoyan kemudian perlahan-lahan melepaskan tangannya. Keduanya tiba-tiba merasakan energi alam di sekitar mereka mulai mendidih seperti air. Gelombang demi gelombang energi seperti zat terus-menerus menyerbu ke arah tubuh Xiaoyan. Dengan dukungan energi yang besar dan dahsyat ini, pucat di wajah Xiaoyan perlahan menghilang. Ini metode Qi kelas Tian. Kelompok Shen Luo Guizun langsung tercengang saat menyaksikan kejadian ini. Dengan pengalaman mereka tentu saja menyadari bahwa tindakan penjarahan energi ini adalah sesuatu yang hanya dapat dicapai dengan metode Qi kelas Tian yang legendaris. Tidak heran kita berdua tidak mampu membuatnya kelelahan, tidak peduli bagaimana kita bertarung. Orang ini memiliki dukungan metode Qi kelas Tian, ucap Shen Luo Guizun. Mulut keduanya berkedut. Dengan dukungan metode Qi kelas Tian, Doqi Xiaoyan pada dasarnya tidak lagi terbatas. Di sisi lain, mereka berdua akan mengalami masa ketika Doqi mereka habis. Lalu, bagaimana mereka akan bertarung dalam pertempuran seperti itu? Mata Xiaoyan perlahan terbuka sementara keduanya terkejut. Dia merasakan bahwa tubuhnya dipenuhi dengan lebih banyak Doqi. Itu menyebabkan dia tanpa sadar tersenyum. Dia dengan mengejek bertanya kepada dua lainnya, "Apakah masih ada lagi?" ucap Xiaoyan. Ekspresi Shen Luo Guizun menjadi muram saat melihat sikap Xiaoyan. Kemudian ia berkata, "Kamu seharusnya tidak bersikap begitu senang. Sekte langit mendalam kami bukan satu-satunya yang tertarik padamu," ucap Shen Luo Guizun. Setelah mengucapkan kata-kata ini, mata Shen Luo Guizun tertuju pada hutan di bawahnya. Lalu dia berteriak, "Jika kau tidak menyerang, bocah ini akan melarikan diri lagi," ucap Shen Luo Guizun. Tetua Shen Luo Guizun harap tenang. Dia tidak akan bisa lari. Aku takut dia memiliki giok spasial yang dibuat Yo Chen untuknya. Karena itu, aku menyegel ruang ini terlebih dahulu. Teriakan Shen Luo Guizun baru saja terdengar ketika tawa samar terdengar.
langit menjadi sedikit terdistorsi dan sesosok perlahan muncul. Hati Soyen terkejut saat melihat sosok yang dikenalnya muncul di langit. "Tiansun ke-9, bahkan kau pun datang," ucap Soyen.